Bab 173. Hanya sebuah peringkat sampah. Edric sangat yakin bahwa Louis Lu tidak ada dalam peringkat master, karena dia telah mengkonfirmasikan hal ini beberapa kali. Hari ini dia akhirnya bertanya dengan cemas. Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya peringkat sampah, tidak ada bedanya jika dia berada di dalam peringkat atau tidak. Bagi Louis Lu, peringkat yang dianggap sebagai suatu kehormatan oleh komunitas seni bela diri ini memang merupakan peringkat sampah. Mahasiswa mana yang akan peduli dengan peringkat sekolah dasar? Bukankah itu sama saja dengan merendahkan diri sendiri? Ini adalah pemikiran Louis Lu yang sebenarnya, tetapi bagi Edric dan yang lainnya, tampaknya kepala mereka telah dipukul dengan keras. Peringkat sampah. Apakah ini artinya orang-orang di peringkat itu semuanya sampah? Dokter ajaib Lu benar-benar gila. Satu kalimat sudah berhasil menyinggung semua Sublime Master. Jika orang-orang itu mendengarnya, bukankah mereka akan menyerangnya? Louis Lu melirik Mingo yang berdiri di belakang Edric lagi, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, aku adalah orang yang terus terang, jangan dimasukkan ke dalam hati, dan jika kamu merasa tidak nyaman, jangan tunjukkan di wajah, jika tidak aku akan merasa bahwa kamu tidak puas dan ingin menantang aku." Mingo. Dia bahkan belum mencapai alam pemurnian, apa yang dikatakan Louis Lu barusan benar-benar menyakitinya. Puncak yang dia kejar sepanjang hidupnya hanyalah sampah di matamu. Apakah kamu perlu begitu kejam? Edric menenangkan pikirannya, dan bertanya dengan ragu-ragu, "Kalau begitu, Dokter Ajaib Lu, bagaimana pendapatmu tentang Master 8 Jari, Yonatan Hall?" Master 8 Jari, Yonatan Hall, adalah seorang Sublime Master yang berusia kurang dari 40 tahun, berada di peringkat 38 dalam peringkat Master. Ketika Edric berbicara dengan Haze Jiang 2 hari yang lalu, Louis Lu ada di sampingnya, jadi dia ada mendengar nama ini, menilai dari sikap dan nada suara mereka berdua saat itu, sepertinya Yonatan Hall adalah karakter yang sangat kuat. Tetapi Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah bertemu dengannya, tetapi jika seperti yang kamu katakan, dia baru mencapai alam pemurnian di usia 40 tahun, bakatnya benar-benar tidak bagus." Kakak ketujuhnya, Feli Luo, baru berusia 20-an, dan dia telah mencapai alam pemurnian, bukankah itu artinya Yonatan Hall tidak berbakat? Louis Lu sangat jujur. Tapi Edric menemukan bahwa dia tidak bisa lagi mengobrol lagi dengannya. Apalagi Mingo, yang bahkan tidak ingin melihat Louis Lu, karena itu terlalu melukai harga dirinya. Tepat pada saat ini, Sander Ye dan istrinya datang, jadi mereka pun mengakhiri topik. Jika tidak, Edric khawatir obrolan akan berlanjut, dan pebela diri di sebelahnya, Mingo, mungkin tidak akan memiliki motivasi untuk mencapai alam pemurnian. Apakah pebela diri sudah begitu tidak berharga? Louis Lu tidak peduli dengan suasana hatinya. Jika mentalitas seorang pebela diri bisa runtuh dengan begitu mudah, dia lebih baik beralih karir dan menjadi kuli. Setelah melakukan akupuntur kepada Sander Ye, Louis Lu meninggalkan klinik Xinglin. Edric masih belum pergi. Dia merasa ada yang aneh dengan hubungan antara pasangan ini dan Louis Lu. Jika tidak, bagaimana mereka bisa menikmati pelayanan yang begitu baik dan membuat Louis Lu turun tangan secara langsung? Edric menemukan Haze Jiang sendirian dan bertanya, "Keponakan Jiang, apakah hubunganmu dengan Dokter Lu baik?" "Ya, Louis Lu adalah calon menantuku, tentu saja hubungan kita baik," jawab Haze Jiang. "Calon menantu?" Edric terkejut, dan kemudian berkata dengan ekspresi rumit, "Keponakan Jiang, apakah kamu akan kembali ke rumah keluarga Jiang pada tanggal 10 bulan depan?" Awalnya,
Edric mengira Haze Jiang hanya mencari Louis Lu untuk mengobati penyakitnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa hubungannya dengan Louis Lu begitu dekat. Bukankah akan mudah untuk meminta Louis Lu untuk membantu keluarga Jiang? Tapi yang aneh adalah setelah mendengar kalimat ini, Haze Jiang terdiam. Edric berpikir bahwa dia belum melupakannya, dan terus berkata, "Kamu sudah mengatakan bahwa kamu sudah lama memaafkan ayahmu. Kali ini keluarga Jiang berada dalam masalah besar, apakah kamu tega melihatnya begitu?" Haze Jiang terdiam sesaat, lalu tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Oh, tentu saja aku tidak tahan melihat keluarga Jiang jatuh seperti ini, tapi apa yang bisa kulakukan?" Wajahnya penuh kesedihan. Edric bertanya dengan curiga, "Mengapa kamu tidak meminta bantuan dokter ajaib Lu? Louis Lu?" Haze Jiang tertegun sejenak, lalu berkata, "Kamu sudah mengatakan sebelumnya bahwa keluarga Hou telah mendidik seorang Sublime Master yang berusia kurang dari 40 tahun. Bagaimana Louis Lu bisa membantu? Mungkinkah Louis Lu juga seorang pebela diri?" Haze Jiang sepertinya telah menebak sesuatu. Pada saat ini, ekspresi Edric bahkan lebih bingung darinya. Apa yang sedang terjadi? Haze Jiang bahkan tidak tahu bahwa Louis Lu adalah seorang pebela diri. Mungkinkah Louis Lu sengaja menyembunyikannya, berencana memberi Haze Jiang kejutan di masa depan? Ini gawat, dokter ajaib Lu sengaja menyembunyikan identitasnya, tapi dia malah membocorkannya, dan secara tidak sengaja merusak kejutan. Apakah dokter ajaib Lu akan menyalahkan dirinya? Edric sangat cemas. Haze Jiang bertanya, "Paman Qi, apakah Louis Lu benar-benar seorang pebela diri? Pebela diri macam apa dia? Dari apa yang kamu katakan barusan, sepertinya dia lebih kuat dari Yonatan Hou." Tiga pertanyaan itu membuat Edric berkeringat sehingga dia terpaksa berkata, "Ahem. Kamu harus bertanya sendiri kepada dokter ajaib Lu tentang ini." Karena sudah begini, Edric hanya bisa mendorong masalah ke Louis Lu, berharap Louis Lu tidak menyalahkan dirinya karena terlalu banyak bicara. Sebenarnya, melalui ekspresi Edric, Haze Jiang sudah mengetahuinya. Lagi pula dia juga lahir di keluarga pebela diri, dan dia tidak akan terlalu terkejut jika seseorang di sekitarnya adalah seorang pebela diri. Dia hanya ingin tahu, seberapa kuat kemampuan Louis Lu di usia yang begitu muda, dan apakah dia benar-benar dapat membantu keluarga Jiang melewati masa sulit ini. Pada saat ini, untuk menutupi rasa malunya, Edric segera mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Keponakan Jiang, bolehkah aku bertanya, penyakit apa yang suamimu miliki sampai membutuhkan begitu banyak perawatan akupuntur dari dokter ajaib Lu?" Ekspresi Haze Jiang segera berubah, "Paman Qi, jangan bertanya tentang hal-hal yang seharusnya tidak kamu tanyakan." Mengapa ini semakin memalukan? Edric tidak tahu kenapa, tapi Haze Jiang sudah meninggalkan klinik Xinlin dengan cepat. Agar yakin, dia memutuskan untuk bertanya langsung kepada Louis Lu tentang kemampuannya sebagai seorang pebela diri. Lagi pula, ini terkait dengan masa depan keluarganya. Bersambung.